Andi Arief sindir Jokowi lagi soal negara gagal. Tapi kayaknya lebih cocok nyindir SBY deh. Mari kita bahas sedikit tentang Andi Arief. Sebenarnya dulu dia pernah di video bicara ngawur dan licik soal Anies akan ditangkap dalam sebuah narasi Anies akan dijegal supaya tidak bisa menjadi calon presiden. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan, hanya dengan klarifikasi simsalabim. Masalah seakan beres seolah tidak pernah terjadi. Sekarang dia memberikan sebuah komentar mengenai pemerintahan Jokowi. Dia menilai Indonesia terancam menjadi negara yang gagal. Dia agak pesimis Presiden Jokowi bisa berbuat banyak dalam 2 tahun ke depan. Apa yang bisa dilakukan Pak Jokowi di sisa kekuasaannya? Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin, bahkan makin terancam jadi negara gagal, katanya lewat Twitter. Dia juga mengatakan tidak mudah bagi Jokowi untuk meninggalkan kesan baik setelah melepas jabatannya. Persiapkan saja soft landing, itu pun tidak mudah. Memaksakan partai-partai ikut maunya pribadi. Jelas ilusi, katanya. Negara gagal dalam hal apa? Di saat negara ini sudah ketar-ketir masuk resesi, Indonesia masih bisa bertahan dengan baik hingga detik ini. Ekonomi bergerak, jalanan macet, usaha tetap ramai. Tiap kali keluar varian mobil dan motor terbaru, banyak yang langsung serbu. Laris manis hingga ada yang harus inden, entah berapa bulan. Di beberapa data yang saya baca, Indonesia termasuk negara yang paling kecil kemungkinannya terkena resesi. Di negara-negara Eropa dan Amerika, banyak yang sudah sempoyongan. Jadi, apa maksud Andi Arief dengan negara gagal? Orang ini halu. Kalau SBY yang memimpin, ya mungkin jadi negara gagal. Takutnya tiap hari konvers, selalu raut wajah sedih dengan tagline khas SBY, prihatin, prihatin, saya sungguh prihatin. Tiada hari tanpa prihatin dan dizolimi. Dan dia juga mengatakan Jokowi sulit tinggalkan kesan baik saat lengser nanti. Inilah omongan orang halu yang kebanyakan, ya isi sendirilah ya. Mau sindir Anies, ya jangan sampai gitulah. Demokrat mau koalisi dengan Nasdem yang mengusung Anies. Bahkan AHY terkesan mengemis dan merengek agar ditunjuk sebagai cawapres. Anies baru cocok disebut meninggalkan jejak tak bagus saat lengser. Baru seminggu PJ Gubernur Heru Budi Hartono menjabat, banyak yang sudah kepanasan, banyak keborokan Anies terbongkar dengan mengenaskan. Dalam istilah saya, panggung politik dan pencitraan Anies selama 5 tahun langsung dibuldoser oleh Heru di awal-awal menjabat. Perlu diketahui, kehebatan seseorang itu tidak teruji saat berada dalam situasi yang bagus. Saat SBY menjabat, situasi politik dan ekonomi global cenderung baik. Bahkan sangat baik. Wajar, ekonomi saat itu meroket. Meski sebenarnya tidak meroket jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain yang jauh lebih gila-gilaan. Sedangkan era Jokowi, khususnya periode kedua, situasi sangat sulit akibat pandemi COVID-19. Tapi Jokowi sukses mengatasi permasalahan tersebut. Belum lama menuju pulih, terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi ekonomi global. Negara-negara maju mulai kelimpungan. Bahkan di tahun depan ada ancaman resesi global. Jadi kondisi ini tidak mudah. Ibarat negara-negara ingin meleset, tapi ada rem penghalang yang memperlambat laju. Tapi kita semua optimis dengan pemerintahan Jokowi. Kita sudah pernah melewati masa sulit selama 3 tahun akibat pandemi. Kalau presidennya SBY, maaf saja, mungkin kita pesimis. Presidennya aja tukang baper. Raja prihatin dunia, pemimpin sedih. Rakyat gimana nggak ikut pesimis? Andi Arief harusnya ngaca dong. SBY juga meninggalkan kesan yang jauh lebih buruk. Tidak percaya? Silakan adakan survei besar-besaran. Tanyakan kepada responden, sebutkan satu kata yang menggambarkan SBY. Saya yakin hampir semua akan menjawab mangkrak, ngakak deh kue guling-guling. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwat.com.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.